500, dan setelah berhasil itu nanti yang masuk ke rekening Bapak 990 juta ditambah 49.500 itu masuk juga ke rekening Bapak. Jadi tidak ada ruginya, itu hanya pancingan dana kecil. Kenapa sih ada orang jahat banget ya teman-teman? Dia ngegunain aktivitas kemajuan teknologi untuk nipu banyak orang. Padahal kan dia juga manusia kan teman-teman, bukan hewan kan? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan bahas salah satu modus penipuan online yang merajalela di tahun 2025 ini. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kemajuan AI itu sangat pesat. Kita bisa ngedit semau kita dengan hasil yang luar biasa bagusnya, seperti aktual yang tadinya bukan aktual menjadi aktual, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, itu adalah kemajuan dari AI. Tapi teman-teman, siapa sangka kemajuan AI ini dimanfaatkan oleh para penipu untuk melakukan aksi kejahatannya. Modusnya, penipu ini memanfaatkan AI untuk mengkloningkan suara. Gini misalnya ya teman-teman. Sebelum si penipu ini menipu, dia melakukan berbagai macam strateginya dulu. Dia merencanakan semuanya hingga masuk otak logika manusia. Contohnya, jadi si penipu ini emang udah pengen nih nipu salah satu orang. Misalnya dari keluarganya namanya Dita. Ini cuma nama samaran aja ya teman-teman. Jadi si penipu ini pada saat menemukan nomor handphonenya Dita di media sosial, misalnya kayak Facebook, Instagram, atau platform-platform media sosial lainnya, tuh dia mempergunakannya untuk mendapatkan suaranya Dita. Jadi tujuan utamanya adalah menipu ibunya. Ini contohnya. Jadi si penipu ini ketika menemukan nomornya Dita, dia itu berusaha untuk supaya Dita ini ngomong. Nah, nanti kalau si Dita itu udah ngomong, suaranya Dita ini bisa langsung dikloningkan oleh AI. Sekedar ucap hello. Nah, kata-kata hello dari suaranya Dita itu bisa langsung diproses lewat AI, sehingga nantinya bakal menjadi bahan utama atau modal utama dari si penipu ini untuk membohongi orang tuanya Dita, yaitu yang akan dibohongi nantinya. Ketika si penipu ini sudah mendapatkan suaranya Dita, dia langsung melanjutkan aksinya untuk telepon ke ibunya Dita. Oke, pasti teman-teman bertanya-tanya, terus penipu ini dapat nomor mama Ditanya itu dari mana, gitu kan? Oke, tenang dulu teman-teman. Jadi penipu ini pinter ya teman-teman. Ketika dia menemukan salah satu nomor handphone, seperti nomor handphonenya Dita tadi, itu dia bisa langsung melacak di kontaknya Dita. Sederet itu siapa aja, itu bisa kelacak ya teman-teman. Hati-hati, penipu sekarang itu memanfaatkan banget kemajuan dari teknologi. Jadi kita harus pinter-pinter juga untuk mempergunakan teknologi ya teman-teman. Oke, lanjut. Ketika si penipu ini udah dapat suaranya Dita tadi tuh, dia mulai melanjutkan aksinya ke ibunya. Dia telepon ibunya. Dia itu tetap bersuara teman-teman. Si penipu ini tetap bersuara. Cuman suara yang didengar oleh ibunya itu bukan suara penipu, melainkan suaranya, ya benar, Dita. Sempurna, sangat sempurna. Suaranya Dita itu benar-benar mirip banget di AI. Karena ya itu tadi, penipu itu pintar ya teman-teman. Makanya kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh para penipu. Oke, lanjut. Ketika si penipu ini udah telepon ibunya Dita dan dia itu ngaku-ngaku menjadi Dita, dan ibu itu misalnya percaya, naudzubillahi min dzalik, misalnya si ibu ini percaya, duitnya pasti raib. Karena yang minta siapa? Anaknya sendiri. Jadi si ibunya ini kalau dia nggak hati-hati, pasti dia ngerasa yang nelpon itu adalah anaknya sendiri yang meminta bantuan. Padahal anaknya sama sekali nggak lagi minta duit ke ibunya. Nah, itu masih salah satu contoh dari strategi penipuannya ya teman-teman. Dan contoh yang kedua adalah pengalaman aku sendiri. Baru-baru ini saudara aku baru aja kena tipu. Berapa nominalnya? Lebih dari 40 juta.
Bisa jadi 55 juta, bisa jadi 100 juta. Karena orangnya gak mau ngaku. Dia hanya mengaku awalnya 20 juta kena tipu. Tapi setelah diulik-ulik lagi, dia merasa cemas, dia merasa takut. Akhirnya dia sebut nominalnya 40 juta. Ketika diulik-ulik lagi, ketika ditanyakan lagi, apa jawabannya? Udahlah, lagian juga udah kena toh, gak bakalan balik lagi. Nah, bisa disimpulkan kan teman-teman, gak mungkin cuma 40 juta. Karena aku sendiri yang ngedenger dari telepon itu 55 juta totalnya. Tapi aku denger lagi entah 90 berapa gitu kemarin sekian. Itu aku ngedenger lewat si penipu nelpon itu. Oke, jadi langsung aja kita ke cerita pengalaman aku yang aku ngerasain sendiri. Jadi baru-baru ini aku baru aja kena tipu, tapi bukan aku, melainkan saudara dekat aku. Kita sebut aja saudara dekat aku ini namanya Doni ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu ada chat masuk nomor baru ke WA aku. Dia bilang kayak gini. Nah, dia itu sok-sokan nanya kabar, tapi diselewengkan. Padahal dia tahu kalau ini bukan yang mau dia tipu. Yang mau dia tipu adalah saudaraku. Tapi dia ngechatnya lewat aku duluan. Sok-sokan nanya kabar. Kemudian awalnya tuh aku kayak emang udah curiga sih teman-teman, dia ini penipu atau bukan. Cuman kok dari foto profilnya tuh kayak meyakinkan banget kalau itu tuh bener-bener orang baik gitu. Alhasil ketika aku percaya kalau dia itu orang baik, dia minta nomor si Doni ke aku. Dan sebelum aku kasih nomor Doni ini, aku udah tanya ke Doni, Doni ini siapa? Kata aku. Terus si Doni bilang, oh ini teman kerja aku dulu. Dia bilang gitu. Dan mungkin dikarenakan dia bilang kerja teman aku dulu, mungkin jadi jarang ketemu. Akhirnya aku kasihlah nomor si Doni ini, karena aku tahu kalau itu adalah teman kerjanya Doni. Terus si penipu itu bilang kalau dia itu temennya Doni, namanya itu samarannya aja ya teman-teman, Vino. Vino itu temannya si Doni. Padahal ini adalah Vino abal-abal, bukan Vino asli. Terus awalnya itu si Vino abal-abal ini nelpon aku dulu, cuman nggak aku angkat. Ya aku nggak tahu strateginya dia apa dulu gitu. Dan ternyata ketika aku kasih nomornya si Doni, dia langsung chat si Doni. Aku nggak tahu chat dulu atau telepon dulu. Yang jelas ketika aku ketemu si Doni posisinya lagi teleponan sama si Vino tadi itu, Vino temennya yang bohong itu, penipu itu. Nah, terus pada saat percakapan berlangsung, aku nggak sengaja denger itu di dalam suara telepon, bukannya seperti teman yang udah lama nggak ketemu, percakapannya sama sekali nggak kayak gitu. Di luar ekspektasi aku banget ya. Ternyata dia itu nyebutin angka-angka nominal duit gitu teman-teman. Nah, dari situ sebenarnya aku udah curiga kalau itu adalah penipu. Aku udah ngelarang si Doni untuk berhenti teleponnya, tapi si Doni masih excited banget untuk melanjutkan percakapan dengan Vino abal-abal itu. Terus, karena aku sakit hati ya teman-teman, si Doni ini nggak percaya sama aku. Akhirnya, aku tinggallah ke kamar. Terserah, kata aku gitu. Tapi di situ aku masih nggak enak hati ya teman-teman. Aku takut dia transfer duitnya. Terus habis itu aku keluarlah. Sebelum aku duduk di sampingnya lagi, si penipu ini bilang ke si Doni, si Riha jangan sampai tahu. Dia bilang gitu. Oke, aku tahu ini adalah penipu. Ini pasti penipu. Kenapa aku nggak boleh tahu? Gitu kan? Akhirnya si Doni bilang, iya, dia nggak tahu apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Udahlah, terserah gitu ya. Akhirnya Doni ini bilang, nanti ya dilanjut di WA lagi, kata si Doni gitu. Nah, berarti Doni udah terjerumus dong apa kata-kata si penipu itu. Kayaknya sih kayak semacam hipnotis gitu ya teman-teman. Terus akhirnya aku duduk di sampingnya si Doni, aku bilang ke si Doni, kalau kamu sampai transfer, aku bakalan sebel banget sama kamu, aku males banget sama kamu. Kata-kata itu ternyata gak didengar teman-teman. Apa? Dia bilang gini pertamanya, iya, aku gak bakal transfer. Aku orang pinter kok. Aku tahu segitu nominal besar. Dan duitku juga dititipin ke temanku. Terus
Hatiku lega dong teman-teman. Dia bilang dia nggak ada uang ya. Padahal besoknya itu, ini kan kejadiannya malam ya teman-teman. Jadi besoknya itu dari pagi sampai malam lagi, HP itu masih ada di nih telinganya si Doni. Bolak-balik, nggak tahu. Itu nurutin instruksinya dari si penipu itu. Ternyata apa? Dia pinjem duit, dia nggak punya duit, dan dia transfer duitnya itu pakai duitnya orang lain. Si Doni itu kena hasutan dari Vino yang pura-pura jadi temennya Doni itu. Dia pinjem dulu duitnya ke orang lain, mungkin disuruh juga kali ya sama si Vinonya. Terus dia transfer duitnya. Keesokan harinya dia sadar. Bangun tidur dia sadar, ketok-ketok kamarku. Tok 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 tok. Ada apa ini? Ya kan? Aku lihat wajahnya dia melamun, cemas, ketakutan, dan kayak hilang arah gitu. Aku bilang, kenapa? Dia bilang, gimana ya? Gimana apanya? Aku jawab gitu kan. Terus dia bilang, ya gimana ya? Gimana aja? Dia itu cuman ngomongnya gimana ya gitu. Terus aku bilang, kamu ketipu ya? Kamu TF kan? Jujur, TF berapa kamu? Aku bilang gitu. Dia awalnya kayak bengong aja. Terus tak bentak lagi baru dia ngomong, 20 juta dia ketipu. 20 juta ya teman-teman. Dilanjut, hatiku langsung lemes banget di situ. Terus akhirnya aku bilang, kamu itu mau aja dibodoh-bodohin. Mau punya duit itu kerja, mau punya duit itu investasi. Makanya kenapa banyak banget konten-konten di YouTube atau konten-konten di media sosial lainnya itu tentang investasi pemula atau belajar saham untuk pemula. Ya karena mencari duit itu sesusah itu teman-teman. Jadi kita tuh harus belajar mencari duit itu. Nggak cuman pengenan, nggak cuman pengen cepet dapat duit dengan tergiur apa kata omongan orang. Selogis-logisnya, selogika-logikanya orang penipu, jangan sampai ya teman-teman kita kena. Karena penipu itu pintar, penipu itu meriset semuanya, merencanakan, menyusun semuanya dengan baik dan benar. Dan dia pasti nggak cuma satu otak, tapi banyak otak. Dari otak 1, otak 2, otak 3, mungkin sampai otak ke-5 atau ke-10. Berpikir gimana caranya untuk cerita atau strategi penipuan ini disusun dan dirancang oleh mereka itu dengan bisa masuk otak kita semua gitu, sampai korbannya itu oh iya bener juga gitu tuh. Pasti penipu itu udah merencanakan semuanya. Jadi jangan percaya apa kata-kata orang gitu ya teman-teman. Maksudku di sini kita perlu positive thinking, tapi kita juga harus hati-hati dan waspada. Kita juga perlu negative thinking sama orang yang baru dikenal. Jangan melulu tentang positive thinking, tapi kita harus tanamkan juga negative thinking ketika kita menemukan orang asing atau orang baru dalam hidup kita. Nah, nasihat-nasihat yang aku kasih itu bukan cuma nasihat ya teman-teman, tapi di situ juga ada caci maki untuk yang si Doni itu tadi. Kenapa aku caci maki? Biar dia jerak ya teman-teman. Biar dia itu lebih waspada, biar dia itu lebih hati-hati. Karena kalau dibaikin terus-menerus, dia bakal terus penasaran untuk mendapatkan dana instan. Yang padahal saudara sendiri aja misalnya nih, temen saudara kandung lah misalnya, adik atau kakak gitu ya teman-teman. Untuk memberikan duit yang nominalnya besar aja mikir-mikir kebutuhannya kita sendiri kan teman-teman. Misalnya contoh kecilnya gini teman-teman. Emang iya ketika kakak minta duit dengan nominal yang besar, adek sukarela mengasih? Belum tentu, iya kan? Nah, dari contoh kecil itu aja kita udah jelas ya teman-teman. Mana ada orang yang rela memberikan uang dengan nominal yang besar secara cuma-cuma dan instan pula. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Bullshit, mimpi, jangan. Oke lanjut. Si penipu ini bilang ke si Doni kalau dana yang ditransfer oleh Doni itu nggak bisa diambil.
Akhirnya si penipu ini bilang kalau dananya mau diambil lagi, itu harus dipancing dulu dana. Diinjek, namanya dia bilang diinjek. Disuntik dananya lagi supaya mancing duitnya itu bisa kembali ke si Doni. Dengan cara dia itu bilang 5% dari nominal yang ditransfer oleh Doni plus keuntungan yang bakal nantinya si penipu ini kasih ke si Doni. Itu. Ya Bapak ya. Dan di situ pun di bukti transport itu kan jelas itu ada keterangan juga ya Bapak ya. Jadi tadi udah dibantu sama adik gua, sudah diperjelas sama adik gua, udah dikonfirmasi. Jadi untuk orang Bank Indonesia itu kan sudah ACC ya Bapak ya, bahwasanya itu bukan pencucian uang. Jadi untuk sebelumnya dana itu tertahan sama orang Bank Indonesia kan begitu ya Bapak ya. Jadi tidak masuk ke rekening Bapak. Jadi udah dikonfirmasi adik gua, semua sudah normal ya Bapak ya, sudah stabil ya. Jadi itu tadi jadi itu udah dalam proses, sudah oke. Untuk Bank Indonesia tidak ada urusan lagi ya Bapak ya, karena kan itu udah stabil, udah normal kembali ya Bapak ya, sudah tidak ditahan lagi dengan orang Bank Indonesia. Tapi tadi untuk adik gua itu kan cek langsung di layar monitor mereka ya, di komputer ya Bapak ya, kenapa itu dana belum masuk. Jadi itu dicek sama adik gua bahwasanya untuk dana Bapak di layar monitor hanya 95% terkendala di masalah jaringan loh Pak Bos. Jadi kata adik gua itu kan untuk di komputer 95%, harus menunggu itu sampai penuh 100% agar itu dana langsung masuk ke rekening Bapak begitu. Jadi di layar monitor 95% loh Bapak terkendala di masalah jaringan ya. Jadi belum penuh 100%. Jadi watanya sama adikku, Ahwa bilang gini loh Pak Bos, itu kira-kira berapa lama ya untuk dana penuh 100% biar itu dana masuk ke rekening yang punya unit kan gitu ya Pak Bos. Jadi tadi adik gua bilang kalau kita menunggu secara manual ya kok itu bisa makan waktu 1 sampai 2 kali 24 jam. Itu kata adik gua. Itu positif udah masuk, tetapi kan kita harus menunggu itu jaringan penuh sampai 100% ya Bapak ya. Jadi kalau kita menunggu secara manual itu makan waktu paling lama 2 kali 24 jam, bisa 2 hari juga ya Bapak ya. Tetapi kan tidak mungkin kita tunggu segitu lama loh Pak Bos. Ini kan Bapak butuh mungkin Bapak butuh uang dan Wah juga butuh sekali untuk unit ya Bapak ya. Sebelum itu dana masuk kan nggak mungkin itu unit Wah bawa ke proyek ya Bapak ya. Makanya tadi Wah bilang sama adik Wah, tolonglah itu dikasih bantu biar itu dana masuk ini hari, ini jam, ini menit itu dana masuk. Biar ini urusan selesai, Wah tidak mau lama-lama, itu unit proyek Wah sudah terkendala di sana kan Wah bilang gitu ya. Jadi tadi untuk adik Wah bilang gini, Wah Pak Bos, itu kok bisa kita bantu bisa, cuman kita harus melakukan injek kan gitu ya. Untuk sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan injek belum Bapak injeksi? Sebelumnya Bapak tahu tidak apa itu injek? Kalau Bapak bilang nanti aja berarti ini kan kita tidak usah uruskan begitu ya. Hanya ini biar Wah jelaskan loh Bapak. Jadi injek itu pancingan dana kecil ke PR rekening Bank Pusat. Setelah kita melakukan injek, itu dana orang Bank Pusat bantu dorong dana masuk ke rekening Bapak. Itu paling lama biasanya 15 menit atau 20 menit paling lama. Itu dana masuk langsung ke rekening Bapak. Tetapi kita harus pancing dana kecil kan gitu ya Bapak ya. Kata orang Bank Pusat, itu kan untuk pengiriman uang ke rekening Bapak kan 990 juta ya. 990 juta. Jadi itu dianjurkan sama orang Bank Pusat, kita injek itu sebanyak 5% dari pengiriman uang ke rekening Bapak begitu. Jadi kan di layar monitor itu 95% ya Bapak ya. Jadi kita butuh 5% untuk pancing dana biar itu full 100%. Itu dorong dana masuk ke rekening Bapak paling lama 15 sampai 20 menit itu masuk langsung ke rekening Bapak. Jadi setelah kita lakukan injek 49.500.000 dan setelah berhasil itu nanti yang masuk ke rekening Bapak 990 juta ditambah 49.500.000 rekening Bapak. Jadi tidak ada ruginya, itu hanya pancingan dana kecil. Itu kan orang Bank Pusat bantu dorong dana ya masuk ke rekening Bapak ya. Yang kasih uruskan itu adik gua ya Bapak ya. Jadi yang bertanggung jawab di sini Wah. Jadi maksud Wah gini Pak Bos, ini biar Wah kasih standby untuk tim adik gua yang di Bank Pusat ya. Biar Wah kasih standby, mereka udah mau bantu. Biar nanti sekaligus untuk rekening Bank Pusat Wah minta biar Wah kirim ke Bapak. Itu yang 49.500.000 Bapak langsung kasih standby ya. Nanti Bapak kirim ke rekening Bank Pusat, langsung dilakukan injek sama orang Bank Pusat, dibantu dorong itu paling lama 15 menit. Dan nanti itu dana langsung masuk ke rekening Bapak 990 tambah 49.500 ya, biar tidak lama-lama ya. Yang penting ini Pak Bos, kita komitmen ya. Karena kan itu unit masih di sana ya. Setelah kita lakukan injek, kalau itu dana memang tidak masuk ke rekening Bapak, itu unit Bapak bisa jual kembali loh. Karena di sini
itu kan adik wayah, bapak ya tidak mungkin macam-macam sama wayah, tidak mungkin neko-neko ya. Jadi biar kita sama-sama enak loh Pak Bos. Bapak juga kasih standby itu dana, nanti kita wapotokan gampang loh Pak Bos. Nanti kalau misalnya 5% ini si Doni udah transfer, kata si penipu, duitnya bakal balik dengan keuntungan yang nominalnya sangat besar ke si Doni. Dan si Doni, alhamdulillah udah percaya kalau itu adalah penipuan. Di situ aku ngelihat muka Doni takut, cemas. Ya gimana nggak cemas ya teman-teman? Duit segitu gedenya dikasih ke si penipu secara cuma-cuma, kemudian duit hilang dan dia punya utang. Sakit banget gak sih teman-teman hatinya? Astagfirullah. Nyari duit 1 juta aja susah, apalagi 40 juta. Aku nggak tahu 40 juta atau berapa juta. Dia nggak mau ngaku berapanya. Tapi yang jelas duitnya emang udah nggak ada. Udah dimakan oleh penipu yang astagfirullahaladzim, parah banget. Kenapa sih ada orang jahat banget ya teman-teman? Dia ngegunain aktivitas kemajuan teknologi untuk nipu banyak orang. Padahal kan dia juga manusia kan teman-teman. Bukan hewan kan, dia manusia. Tapi kenapa dia tuh jahat banget? Coba kalau misalnya dia diambil haknya sama orang lain, pasti sakit hati juga kan. Emang dulu penipu itu pas kecilnya tuh emang udah punya impian penipu gitu ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya, jangan sampai ya Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan lebih hati-hati lagi dalam berteknologi. Kalau dipikir-pikir, gaji UMR aja kalah sama duit yang ditransfer sama Doni. Aduh, susah payah kita bekerja ngelihat Doni transfer duit ke orang lain segitu banyaknya lagi. Aku cuman ya Allah aja, pusing. Di akunya juga jadinya pusing ya teman-teman. Aduh, ya udahlah. Namanya juga udah terjadi. Yang harus kita ketahui adalah membatasi diri. Kita udah tahu di dunia ini banyak penipu, kita juga harus sadar bahwa strategi-strategi penipu itu adalah bullshit. Kita harus membatasinya. Kita harus menanamkan diri kita ketika ada orang yang ngomongin tentang nominal duit ke kita, apalagi kita nggak kenal orangnya. Yang kenal aja kita harus hati-hati, apalagi yang nggak kenal. Itu kita harus nanamin prinsip kita supaya kita terjaga atau terlindungi dari mara bahaya ya teman-teman. Karena cari duit itu emang susah, jadi jangan jadi orang yang nyusahin juga gitu, merugikan banyak orang. Karena ketika kita kena tipu, dampaknya itu bukan ke kita aja teman-teman, ke orang lain, ke sekitar kita, ke lingkungan kita. Makanya itu kenapa aku harus ngomong ke teman-teman untuk selalu pintar dalam berteknologi, selalu hati-hati dan waspada ketika ada nomor baru masuk. Jangan langsung diangkat, jangan langsung direspon. Kalau perlu langsung aja di-reject. Kalau ada nomor handphone masuk atau nomor WA masuk, reject langsung. Kalau itu nomornya belum ada di kontak kita. Bener-bener penipu zaman sekarang itu pinter-pinter ya teman-teman. Walaupun semasuk-masuk logikanya kita, jangan sampai kita tergiur kalau kita disuruh transfer. Itu kuncinya. Jangan mau punya duit dari orang lain dengan nominal besar, dikasih secara cuma-cuma. Jangan mau. Kita harus curiga. Tanamin dari diri kita itu, kita harus curiga sama orang yang nawarin duit banyak. Contohnya aja yang kayak yang di Kamboja itu kan teman-teman, naudzubillah min dzalik ya. Dia ditawar-tawarin ke kerja di Malaysia, yang sekarang baru aja aku lihat itu kerja di Malaysia dengan gaji 13 juta katanya. Dan ternyata apa? Ternyata setelah sampai di Malaysia dia dibelokkan ke Kamboja dan nyampe di Indonesia sudah wafat. Karena apa? Karena dia gampang percaya sama omongan orang yang menawarkan duit banyak. Naudzubillahi min dzalik. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan modus penipuan menggunakan AI ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Selalu waspada, jangan mudah percaya sama orang,
tanamin dirinya kalau ada orang yang ngasih harapan duit ke kita, dengan apalagi dengan nominal yang besar, kita harus curiga. Jangan sampai cepet pengen atau mau ya teman-teman. Hiduplah sederhana, hiduplah apa adanya. Jangan ketipu sama bonus-bonus atau keuntungan-keuntungan lainnya, karena itu bisa merugikan diri kita sendiri dan orang di sekeliling kita. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan modus penipuan online yang merajalela di tahun 2025 ini. Semoga video ini bermanfaat dan lebih bermanfaat lagi jika teman-teman share ke berbagai macam media sosial yang teman-teman punya, atau kerabat, teman, saudara, supaya mereka juga terhindar dari penipuan modus di 2025 ini yang menggunakan cloningan suara dari AI. Oke teman-teman, segitu aja. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!